Halo teman-teman, kali ini kita akan belajar tentang metode numerik, yakni metode dissection. Jadi, apa itu metode dissection? Oke, teman-teman bisa membaca tulisan saya di blog saya. Linknya nanti saya letakkan di deskripsi ya. Jadi, metode dissection adalah metode mencari akar dari suatu fungsi dengan menetapkan batas interval, di mana di dalam interval tersebut memuat nilai akar yang kita cari. Nanti interval tersebut nanti dibagi dua, maka akan ditemukan interval baru. Nanti interval baru ini dicek yang mana mengandung akar. Nah, interval yang tidak mengandung akar itu dibuang. Maka interval yang mengandung akar digunakan lagi ya. Maksudnya nanti itu dibagi lagi jadi dua, sama seperti interval yang sebelumnya. Nah, terus berlanjut dibagi dua, nanti dicek lagi interval yang mana mengandung akar. Nah, interval yang tidak mengandung akar dibuang. Terus menerus seperti itu sampai intervalnya sangat kecil sekali, sangat mendekati nilai akar yang kita cari. Oke, misal kita mempunyai persamaan kuadrat fx sama dengan x kuadrat minus 2x minus 3. Kalau di plot itu seperti berikut. Mana ya? Oke. Oke, kalau diplot seperti berikut. Ya, kita tahu bahwa nilai akar adalah titik potong di sumbu X ya. Jadi grafik ini memotong di sumbu X di titik mana, itu adalah nilai akar. Kalau secara visual ya, kalau kita lihat bahwa di sini yang dipotong oleh grafik ini yang dia memotong di sumbu X itu di titik 3 dan minus 1. Berarti akarnya adalah 3 dan minus 1. Oke. Anggap kita tidak tahu ya bahwa akarnya itu 3 dan minus 1. Oke. Kita anggap kita tidak tahu sama sekali. Nah, terus bagaimana algoritma dari metode dissection? Jadi kita mula-mula menentukan interval. Sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa interval tersebut mengandung nilai akar. Nah, di sini kita telah tentukan bahwa intervalnya adalah A sampai B. Oke, nilai A sampai B. Ini bebas ya, bisa di sini atau di sini B-nya. Yang penting di antara A dan B itu mengandung akar, yakni 3. Nah, terus nilai A dan B tadi kita bagi dua. Nah, sebut saja ini C. Jadi C ini adalah A tambah B dibagi 2, atau nilai tengah ya. Nilai tengah interval A sampai B. Oke. Nah, dari interval A sampai B dibagi 2, maka ada interval baru. Ada 2 interval baru, yakni interval A sampai C dan interval C sampai B. Nah, tentu kita harus membuang interval yang tidak mengandung akar, yakni interval A sampai C. Itu kita buang. Nah, bagaimana cara menentukan interval mana yang harus dibuang? Caranya gampang ya. Jadi, nilai titik ini, titik A, C, dan B ini tentu memiliki nilai Y ya. Nilai yang kita input ke fungsinya. Misal A kita input ke fungsi F, maka didapatkan FA. Nilai C kita input ke fungsi F, maka kita dapat nilai FC. Dan begitu juga dengan B. Nah, kalau kita lihat bahwa nilai FA itu di bawah ya. Negatif ya, di bawah sumbu X negatif, sedangkan nilai FC itu negatif juga, dan nilai B
FB itu positif, kayak ini positif ya. Jadi kita mau membuang A dan C karena tidak mengandung akar. Jadi bagaimana? Jadi kita kalikan FA dan FC. FA kali FC itu negatif kali negatif berarti positif. Sedangkan FC kali FB negatif kali positif itu hasilnya negatif. Maka kita bisa membuat kesepakatannya atau decision ya, pemilihan jika FA kali FC lebih besar daripada 0 atau positif, maka A, C atau interval A sampai C ini kita buang. Oke, atau gini ya. Di sini yang sudah saya tulis, teman-teman bisa baca di blog saya ini ya. Nah, nilai C itu adalah nilai A tambah B bagi 2. Terus nah, di sini jika FC kali FA lebih besar daripada 0 atau FC kali FB lebih negatif ya, lebih kecil daripada 0, maka nilai A diganti dengan nilai C. Maksudnya gini, kan kita sudah tahu bahwa FA kali FC itu positif. Kita ganti nilai A dengan nilai C, maka didapatkanlah interval baru, yakni A sampai B. Nilai interval yang tadi sudah kita buang, maka interval sisanya kita gunakan sebagai interval baru. Nah, interval ini kita bagi dua lagi. Kita bagi dua lagi, sama seperti sebelumnya. Kita cek yang mana perkalian FB, perkalian yang positif itu kita buang. Maksudnya gini, sama seperti tadi, FA kali FC dikali itu negatif, berarti interval tersebut kita tidak buang. Namun untuk interval C sampai B, yakni jika FC kali FB itu positif, maka karena positif interval C sampai B dibuang, atau dengan kata lain nilai B itu diganti dengan nilai C. Nah, nanti interval yang barunya adalah interval A sampai C. Nah, ini akan terus berlanjut sampai nilainya mendekati akar tadi ya, mendekati akar tadi yakni 3. Nah, ini akan terus berlanjut. Maka untuk menghentikannya bagaimana? Kita bisa menentukan sebuah nilai toleransi bahwa jika selisih atau jarak interval A sampai B ini lebih kecil atau bebas ya, lebih kecil dari nilai, misalnya di sini ada 0,001, maka proses pembagian jadi 2 tadi itu kita stop, kita hentikan. Nah, nanti nilai akarnya adalah nilai C paling akhir tadi. Right? Oke. Itu secara teori. Kita langsung melakukan pemrograman ya dengan menggunakan bahasa Python. Jadi kita definisikan fungsinya f(x), right? Kita definisikan fungsinya yakni f(x). Oke, f itu sama dengan bebas ya, ini nilainya bebas ya, sesuai fungsi yang mau kita cari akarnya. Kita pakai contoh tadi ya yang ada di blog saya, itu apa? Ini ya, ini x kuadrat minus 2x minus 3. Oke, x kuadrat minus 2x ya, minus 3. Oke, returnnya f. Oke, kita jalankan. Oke, berhasil ya, berhasil kita buat fungsinya. Ini bebas ya, nanti teman-teman bisa menggantikan f(x) ini ya, f ini sesuai fungsi yang mau teman-teman cari akarnya. Oke, terus kemudian kita membuat fungsi namanya dissection ya, sesuai metodenya.
bisection dengan parameter yakni A dan B atau selang ya, interval tadi ya. Oke. Nah, jika kita harus membuat sebuah pengecualian ya, jadi seperti ini. Jika kita membuat interval ya, kita menentukan interval misalnya dari 3,5 sampai 4,5. Tentu di dalam interval tersebut tidak mengandung akar. Jadi kita buat pengecualian bahwa jika bagaimana ya, ya hasilnya positif ya. Kalau 3,5 di sini, maka y-nya itu positif dan 4,5 y-nya juga positif. Berarti kalau dikali itu positif. Sedangkan kalau kita tentukan di sini ya, misalnya intervalnya 1 dan 2, maka F1 dan F2 itu negatif, sama-sama negatif. Kalau dikalikan positif. Oh, berarti seperti ini ya. Jika if FA dikali dengan FB itu lebih besar daripada 0, maksudnya positif, maka return kita print ya, kita print coba atau ini di dalam interval tidak ada akar. Oke, seperti ini ya, seperti ini. Nah, jika mengandung akar kita L. Oke, ini mengandung akar. Nah, kita buat epsilon ya. Epsilon ini kita tentukan ya 0,1 while teman-teman bisa ikuti kode pemrograman saya ini ya. Epsilon lebih besar atau sama dengan 0,01. Nah, ini adalah selang yang kita tentukan ya di akhir pengulangan tadi ya, maksudnya gini, yang tadi yang ini. Nah, di blog saya itu tertulis 0,0001. Nah, tapi saya coba buat sampai 0,01 ya. Jadi kalau epsilonnya itu masih lebih besar daripada 0,01, proses pembagian interval jadi 2 itu terus berlanjut. Namun jika epsilonnya itu sudah lebih kecil daripada 0,01, proses berhenti. Itu ya maksud dari while. Nah, epsilon mula-mula saya tentukan itu sebesar 0,1. Itu masih lebih besar daripada 0,01 ya. Berarti masih berlanjut ya proses pembagian intervalnya. Oke, kita buat C tadi adalah A ditambah B. Oke, dibagi 2 ya. Oke, dibagi 2. Nah, jika ini ya, jika FC ini ya yang di sini ini ya, jika FC kali FA positif ya, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, FC kali FA itu positif atau lebih besar daripada 0. Oke, 0, maka A itu sama dengan C ya, sesuai di blog saya. FC kali FA itu lebih besar daripada 0, maka nilai A diganti dengan nilai C, atau A sama dengan C. Itu interval yang baru maksudnya. Namun jika tidak, else, maka B-nya digantikan dengan C. Oke, setelah itu kita buat epsilonnya itu adalah mutlak dari selisih A dikurang B ya.
ini ABS ini ada sebuah fungsi Python untuk mutlak ya, absolut maksudnya. Oke, kita coba kalau proses while ini, proses loopingnya, jika epsilonnya sudah lebih kecil daripada 0,01 maka proses while berhenti. Nah, kita return hasil akarnya yakni C. Oke, kita tes running dan berhasil. Kita coba ya, kita coba menjalankan fungsi bisection. Intervalnya mau berapa? Kita bebas ya, intervalnya kita coba dari 1 sampai 4 misalnya. Kita coba running, kita dapatkan nilai akarnya adalah 2,998, yakni 3 ya, sama ya. Memang akarnya tadi adalah 3, berarti itu sangat mendekati ya, mendekati 3. Tentu ada ralatnya. Nah, semakin kecil toleransi ya atau epsilon yang kita tentukan, itu tentu semakin teliti hasil dari akarnya. Kita buat epsilonnya ini ya 0,00 ya 0,0001 ya. Kita running dan kita lihat hasilnya berapa. Nah, teman-teman bisa lihat bahwa hasilnya itu 2,9999698 ya. Jadi hasilnya itu sangat mendekati akarnya yakni 3. Oke. Kita coba misal kita buat intervalnya 1 sampai 2. Apa yang terjadi? Nah, di dalam interval tidak ada akar. Ya, sama ya, kita tentukan di sini misalnya di sini 1 dan 2. Tentu di 1 dan 2 ini tidak ada akar. Yang ada akarnya itu 2 sampai 4, 2,5 sampai 3,5 atau sampai 5, bebas sih. Atau di sini min 2 sampai 0 itu yang memiliki akar. Namun jika kita buat intervalnya itu di sini, itu jelas tidak ada akarnya ya di interval tersebut. Atau di sini sampai sini, atau di sini sampai sini tidak ada akarnya. Nah, dan program kita sudah bisa menjawab bahwa jika interval yang kita tentukan tidak memiliki akar, dia mengeluarkan peringatan seperti berikut, katanya di dalam interval tidak ada akar. Oke, program kita lumayan berjalan dengan baik. Oke, kita coba dengan interval lain. Kita cari akar yang satunya. Kita buat intervalnya minus 10 sampai 0 misalnya. Kita tes running. Nah, hasilnya adalah minus 0,9999874. Nah, ini kurang lebih adalah 1 ya. Ralatnya paling berapa ini? Ralatnya sangat kecil sekali ya. Bisa dikatakan bahwa nilai ini adalah minus 1. Jadi seperti ini ya cara kerja dari metode bisection. Oke. Kita mencoba untuk melihat bagaimana proses proses looping ya, proses nilai A, B, C nya berapa selama proses looping. Kita buat seperti berikut ya. Kita import sebuah library ya, sampai smp. Oke, import pandas ya, pandas spd. Oke, kita tes running. Oke, di jalan ya. Oke, di sini kita buat sebuah array ya. Kita hanya pengen tahu nilai A, B, C atau epsilon ini berapa selama proses running ya, setiap proses putarannya atau iterasinya. Oke, A itu kita buat array A
TB. Ini array ini hanya untuk menyimpan dari nilai A, B, C tadi ya. BC dengan ini dan kayak DX dengan ini. Oke. Dimana di sini atau gimana ya? Oke, di sini kita kasih sini. Kita kasih TA, kita input nilai TA yakni A, maksudnya nilai A dari proses yang pertama atau proses looping ini kita masukkan ke array TA, append ke TA maksudnya itu ya. Oke, db b bc c baik, dan di sini epsilon t epsilon dot append epsilon. Nah, ini alright. Oke, itu sudah berjalan dengan bagus, dan kita buat di sini result itu kita buat di dalam tabel ya, kita buat di dalam tabel supaya lebih rapi ya. Data frame data dengan A itu sama dengan TA. Oke, dan B itu sama dengan TB, dan C itu sama dengan TC, dan epsilon itu sama dengan TX, dan kita return resultnya. Kita tes apakah berjalan dengan baik. Oke, berjalan dengan baik. Kita coba running ya, kita running yang ini, nah didapat ya proses iterasinya bagaimana. Nah, kita tentukan interval tadi, interval nilai A nya -10, B nya 0. Jadi prosesnya seperti ini. C itu nilai tengah ya, nilai tengah antara A dan B itu -5, epsilonnya 5, terus ini berlanjut, ini makin kecil. Nah, teman-teman bisa lihat ya, semakin kecil dan sampailah menuju ke -1 ya, ini menuju -1 dengan halat atau toleransi itu sebesar 0,00076. Jadi epsilon itu bisa dikatakan sebagai halatnya ya teman-teman. Oke, semakin kecil toleransi ini ya, epsilon ini, tentu hasilnya semakin akurat. Kita coba running dengan nilai yang 0,00001 ini berapa ini ya. Kita tes running, kita lihat hasilnya. Nah, teman-teman bisa lihat ini nilai C itu -1, ini -0,99, ya bisa dikatakan bahwa hasilnya memang -1 dengan halat yang ini bisa kita anggap 0 ya halatnya, sampai angka 10 -7 itu bisa kita anggap sebagai 0 ya. Jadi semakin kecil ini epsilon ini ya untuk melooping ini ya, syarat kalau epsilonnya masih lebih besar daripada ini dia terus melooping, kalau lebih kecil berhenti. Nah, jika ini semakin kecil maka semakin akurat hasil akarnya yang kita cari. Nah, kita coba. Nah, begitu ya teman-teman. Mungkin saya harap teman-teman sudah mengerti ya secara
dasar-dasarnya dari metode bisection ini ya. Kita coba dengan fungsi lain ya, misalnya fungsi apa ya, misalnya X pangkat 3 ditambah X pangkat 2 ditambah X, misalnya kita tes kan apa yang terjadi kan. Nah ini yang terjadi, wow ini 0 ya, menuju 0. Jangan-jangan memang 0 hasilnya. Kita coba dengan nilai lain, misalnya ini 1, ini 2, apakah ada? Nah tidak ada katanya. Atau 5 kita tes, tidak ada. 9 tidak ada ya, berapa ya namanya, minus berapa, minus 1 kita tes. Oh kayaknya memang 0 ya hasilnya ini ya, ini sangat kecil ya. Kita coba dengan wolfram alpha, kita penasaran ya. Wolfram alpha jadi berapa ya, akar berapa yang kita bilang ini ya, X pangkat 3. Oke, X pangkat 3 tambah X pangkat 2 tambah X ya, sama dengan 0 ya. Kalau untuk mencari akar, tes jalankan, kita tunggu ya teman-teman. Oh bapak ini, wah kok jadi ini dulu. X pangkat 3 tambah X pangkat 2 tambah X. Kita lihat ya plot dari grafiknya itu bagaimana. Oh memang ya, akarnya itu memang di 0 ya teman-teman. Ini memotong 0 ya. Coba kita besarkan. Oh tidak bisa ya, memang menuju 0 ini ya. Wajar hasil dari program kita tadi itu ini menuju 0 ya, menuju 0 ya. Kita coba lebih kecil lagi, epsilonnya kita lihat. Oh iya, ini pangkat 10 minus 9 ya, menuju 0. Oke, ini ada nilai minus 1 pangkat 2/3 minus 1 pangkat berapa itu? Jangan ini berapa ya ini? Satu ya. Kita coba ya. Kita coba dulu. Saya masih penasaran dengan 0,5 sampai 9 lah. Kita tes kan tidak ada, bukan 1. Berarti minus 8 sampai minus 0,5 ya, misalnya kita tes. Oh berarti memang 0 ya akarnya. Oh ini ya, real rootnya itu 0. Oh ini kompleks ya, kompleks root ya, jadi ya imajiner ya, bukan dari real ya. Memang akar yang real itu memang X sama dengan 0. Oke, berarti program kita buat ini memang betul ya, betul. Coba minus 8 sampai 8 lah, saya tes kan itu hasilnya. Nah ini ya 0 ya, minus 7,450. Ini 0 ya, mendekati 0 ya, dia semakin mendekati 0. Oke, cukup sekian teman-teman. Saya harap apa yang telah saya jelaskan ini membantu teman-teman untuk memahami apa itu metode bisection. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Terima kasih banyak teman-teman. Jangan lupa like dan subscribe channel saya ya. Terima kasih.